Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlega Pet Channel, channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, ya. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua ya, para penggemar aku di Padlega Pet Channel. Tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share ya guys. Please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sampai banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku, agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian. Yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah terlalu tuh. Dan yang belum subscribe dulu sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Ya hai. Saat ini aku ya berada di ya salah satu objek wisata bersejarah paling bersejarah di Indonesia, terutama yang ada di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, bagi kalian yang warga Semarang atau warga Jawa Tengah pasti sudah tidak asing lagi ya dengan lokasi ini ya. Nah, bagi kalian yang berada di luar Pulau Jawa ya, terutama Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua ya, Indonesia Timur dan lain sebagainya, pasti masih kebingungan ya. Ini siapa sih maksudnya gitu ya. Ya, ini aku kasih tahu kepada kalian adalah Klenteng Sampokong ya, atau Laksamana Cheng Ho. Nah, seperti yang kalian lihat di depan aku ini ya, ada patung besar megah, gagah sekali ya, berdiri tegak ya. Ini adalah patung dari Laksamana Cheng Ho yang ikon dari Klenteng Sampokong ini ya guys. Nah, penasaran bagaimana sejarah berdirinya dari Klenteng Sampokong ini? Simak terus ya guys videoku sampai selesai. Oke, jangan di skip. Nah, jadi ya Klenteng Sampokong ini ya itu memiliki makna gua Sampo, yaitu ya tempat persinggahan dan juga pendaratan pertama seorang laksamana Tiongkok yang beragama Islam yang bernama Zheng He atau Cheng Ho, yang juga dikenal dengan nama Sampo. Nah, tidak semua anak buah kapal ya itu beragama Islam loh ya. Ada juga beragama Konghucu dan lain sebagainya. Nah, kompleks Sampokong ini berada di Sampangan, sebelah barat daya kota Semarang. Nah, tanda yang menunjukkan sebagai bekas petilasan yang bercirikan keislaman dengan ditemukannya tulisan berbunyi, marilah kita mengheningkan cipta dengan mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Nah, itu ya. Ini adalah ya prasasti dari Laksamana Cheng Ho itu ya. Baik, lanjut aku akan bercerita lagi ya guys ya. Pokoknya kalian jangan bosan-bosan ya mendengar cerita aku ya. Pokoknya tonton terus video aku sampai selesai, sampai habis ya. Oke. Nah, sejarah dari ya Klenteng Sampokong ini ya aku ceritakan kepada kalian. Nah, menurut cerita, Laksamana Cheng Ho itu sedang berlayar melalui Laut Jawa ya.
Nah, kelenteng ini ya dapat di depan aku ini merupakan kelenteng yang disebut Gedung Batu ya. Bentuknya itu merupakan gua batu besar yang berada di sebuah bukit batu. Nah, ini untuk mengenang Cheng Ho. Nah, masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa membangun sebuah kelenteng yang mana sekarang tempat ini dijadikan sebagai tempat peringatan dan juga pemujaan atau persembahyangan ya, serta tempat untuk berziarah. Nah, untuk keperluan tersebut ya, di dalam gua batu itu diletakkan sebuah altar serta patung-patung Sampokong ya, Tai Dijen. Meskipun Cheng Ho adalah seorang muslim, tetapi masyarakat menganggapnya sebagai seorang dewa. Nah, hal ini dapat dimaklumi mengingat agama Konghucu atau Taoisme menganggap orang yang sudah meninggal dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Sekarang kita menuju ke kelenteng itu ya guys. Nah, sekarang aku akan menceritakan sejarah dari berdirinya kelenteng Sampokong ini ya guys. Jadi menurut cerita, Laksamana Cheng Ho itu sedang berlayar melewati Laut Jawa. Namun saat melintasi Laut Jawa, banyak awak kapalnya yang jatuh sakit. Kemudian beliau merintahkan untuk membuang sauh. Dan kemudian kapalnya itu merapat ke pantai utara Semarang untuk berlindung di sebuah gua dan mendirikan sebuah masjid di tepi pantai yang sekarang telah berubah fungsi menjadi kelenteng. Nah, bangunan tersebut sekarang terletak di kota Semarang karena pantai utara Jawa yang selalu mengalami proses pendangkalan ya. Nah, hal ini ya menyebabkan adanya proses sedimentasi sehingga lambat laun daratan Pulau Jawa akan semakin bertambah luas ke arah utara. Nah, konon ya setelah Cheng Ho meninggalkan tempat tersebut karena beliau harus melanjutkan pelayarannya, banyak awak kapal ya yang tinggal di desa Sampangan dan menikah dengan penduduk ya setempat. Nah, mereka bersawah dan berladang ya di tempat itu. Nah, Cheng Ho itu memberikan pelajaran bercocok tanam serta menyebarkan ajaran Islam. Bahkan di kelenteng ini juga ya terdapat makam seorang jurumudi dari kapal Laksamana Cheng Ho gitu ya. Nah, selain bangun kelenteng ya Sampokong ini, Laksamana Cheng Ho juga membangun kembali Masjid Jingju. Nah, Masjid Jingju ini didirikan pada tahun 1388 Masehi oleh Xuanzang yang merupakan kaisar pertama dinasti Ming. Namun Masjid Jingju sempat terbakar pada tahun 1430 Masehi. Nah, yang akhirnya ya masjid ini dibangun kembali di bawah pemerintah
atau perintah Laksamana Cheng Ho pada tahun 1492 Masehi. Lalu bagaimana sih bangunan-bangunan yang ada di Kelenteng Sampokong ini ya? Nah, Kelenteng Sampokong ini memiliki beberapa kompleks bangunan ya. Di antaranya yaitu bangunan kelenteng utama atau Sampokong, kelenteng Kiai Jurumudi, kelenteng Dewa Bumi, kelenteng Kiai Jangkar, kelenteng Kiai Tumpeng dan Kiai Jundrik ya, Bumi, serta gua pemujaan Sampokong. Nah, pada dindingnya menceritakan ya luas bangunan kelenteng itu yang utama ya. Terdapat lapisan relief yang menceritakan kisah ekspedisi dari Laksamana Cheng Ho itu sendiri. Itu pada abad ke-15 selama 30 tahun. Nah, relief tersebut diukir oleh seniman Bali ya. Sedangkan batu yang digunakan untuk membuat relief berasal dari Tiongkok. Nah, terdapat pula dua patung kecil yang melambangkan kedatangan Laksamana Cheng Ho ke Semarang. Patung pertama mewakili kedatangan pertama Laksamana Cheng Ho pada tahun 1406 dan terbuat dari kayu cendana. Nah, patung kedua itu mewakili kedatangan pada tahun 1416 dan terbuat dari porselen. Nah, kelenteng Kiai Jurumudi ini merupakan tempat pemujaan bagi Kiai Jurumudi ya, gitu, dan lain sebagainya. Nah, bagi kalian ya pengunjung yang lapar ya, pokoknya di sini ada kantinnya ya. Jadi kalian itu bisa makan di kantin ini ya tanpa harus keluar masuk dari kelenteng Sampokong ini. Nah, mungkin saja yang bisa aku sampaikan dari sejarah berdirinya ya kelenteng Sampokong ini ya guys. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.